Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-66 sampai 73. Mazmur 119 ayat 66 sampai 73. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepada-Mu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 71 sampai 73, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kai, mari belajar sedikit tentang proses pertumbuhan sebatang pohon kurma. Ketika hendak bertumbuh, pohon kurma harus mengalami hal-hal sulit yang sangat menyakitkan. Setelah benihnya ditanam di dalam tanah, sang petani kurma akan meletakkan sebuah batu besar di atasnya dengan sengaja. Hal ini tentu menyulitkan benih itu untuk bertumbuh. Tapi rintangan itu tidak membuatnya mati. Karena tidak bisa tumbuh ke atas, benih kurma mulai merambah ke bawah. Akarnya bekerja keras dan pantang menyerah selama berbulan-bulan lamanya, untuk menembus tanah tandus, sampai ia berhasil menemukan sumber mata air. Kemudian sang akar akan mengisap air sebanyak-banyaknya, sehingga akar itu akan mulai membesar dan kuat, sampai pada waktunya benih kurma akan tumbuh ke atas, dan menggulingkan batu besar yang selama ini telah menindihnya.
Setelah berhasil menggulingkan batu, benih itu akhirnya bisa bertumbuh dengan leluasa. Batangnya akan menjulang tinggi seperti pohon kelapa yang kuat, dan tidak tergoyahkan, sekalipun harus hidup dengan diterpa badai di padang pasir yang gersang. Pada saat pohon kurma sudah besar, ia akan menjadi tempat berteduh bagi para pengembara di padang gurun. Buahnya yang manis pun dapat dinikmati oleh mereka. Saat sudah tua, batang pohon kurma bisa dimanfaatkan menjadi kayu untuk bahan bakar. Serabut batang dan daunnya pun bisa diolah menjadi tas, keranjang, pelana unta, kertas, bahkan menjadi perabotan. Sahabat Suara Kasih, marilah kita belajar dari pohon kurma ini. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami beban atau masalah yang sangat berat. Namun sebesar apapun masalah itu, jangan pernah berhenti ataupun menyerah. Tetaplah bertahan dan mencari hadirat Tuhan, yang merupakan sumber mata air, sehingga akar iman kita menjadi kuat, dan dapat menggulingkan semua masalah. Marilah kita renungkan, lebih dari itu, kita juga bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Tetap semangat, karena selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.